Shalom saudara dikasih Tuhan, bertemu kembali di dalam Q&A GKI Coyudan pada hari ini. Dan hari ini saya menerima 3 pertanyaan yang berkaitan dengan kematian Yesus. Kita langsung saja masuk pada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah mengapa kematian Yesus itu adalah salah satu tema sentral di dalam kekristenan. Nah saudara, untuk menjawab pertanyaan ini memang harus kita akui bahwa kematian dan juga kebangkitan Kristus itu merupakan puncak dari karya keselamatan yang direncanakan oleh Allah terhadap manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Kebangkitan Kristus berarti menunjukkan kemenangan. Nah, kematian Yesus itu sendiri sebenarnya sebagai fakta sejarah, bukan hanya Alkitab, tapi juga sejarah dari Yahudi kuno itu sudah mencatat dengan baik, dan Alkitab sendiri juga menjadi saksi tentang kematian Kristus ini. Dan di sisi lain ini adalah rencana Allah untuk menyelamatkan manusia karena kasih Allah kepada manusia. Nah, saudara, Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis itu menunjukkan bahwa karya keselamatan tersebut memang melalui kematian Kristus. Nah, kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, manusia yang jatuh di dalam dosa, maka pada saat itulah putus hubungan antara manusia dengan Allah. Manusia berdosa dan upahnya adalah maut, tetapi Allah tetap menjanjikan keselamatan kepada manusia. Nah, dalam rangka menggenapi janji keselamatan itu, maka Allah memilih Abraham dan keturunannya untuk menjadi bangsa yang besar. Seperti dari Yakub atau Israel, kemudian dari situ akan muncul nanti Mesias. Lalu mengapa kok ini harus dari keturunan Yakub? Karena Allah memiliki skenario atau rencana yang begitu matang. Bukan berarti Allah hanya mengasihi bangsa Israel, tetapi dari sejarah Perjanjian Lama terbukti bahwa manusia yang jatuh dalam dosa itu cenderung akan berbuat dosa, cenderung berbuat jahat, dan Allah memilih Abraham. Jadi dari bagian besar kemudian mengerucut kepada Abraham, dan dari Abraham inilah nanti keturunannya yang akan bisa menyelamatkan manusia. Dan nanti setelah muncul Mesias ini, maka keselamatan itu akan berlaku untuk semua orang. Nah, banyak yang terkait dengan kematian Yesus. Tadi pertanyaan adalah mengapa kematian Yesus menjadi sentral? Karena puncak karya keselamatan itu sudah direncanakan atau dijanjikan Allah sejak zaman Perjanjian Lama. Kalau kita melihat dalam Kejadian 3 ayat 15, yaitu dikenal sebagai proto-injil, maka kita melihat bahwa pada saat manusia jatuh di dalam dosa, maka Allah mengatakan kepada ular bahwa manusia dan ular akan ada permusuhan. Jadi antara iblis dan manusia itu sejak awal manusia jatuh dalam dosa, itu terjadi perseteruan, dan keturunanmu, keturunan ular itu akan meremukkan tumit keturunan manusia, dan keturunan manusia itu akan meremukkan kepalanya. Sehingga kalau bisa dilihat dari sini, maka Yesus juga diremukkan, artinya menderita, tetapi ia tidak mati. Tetapi kematian Yesus justru akan meremukkan kepala ular itu karena Yesus bangkit, dan inilah sebuah kemenangan. Nah, dalam Kejadian 22 ayat 13-14 kalau kita baca, maka kita juga melihat bagaimana waktu Abraham akan mempersembahkan Ishak, kemudian Allah mengatakan jangan. Kemudian Abraham melihat ternyata di belakangnya itu ada anak domba, ada domba yang kemudian dia disembelih dan itu diserahkan kepada Tuhan. Sehingga tempat itu dinamai Tuhan menyediakan, karena di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, kemudian kita lihat dalam Keluaran 12, di situ tentang ketetapan perayaan Paskah. Nah, pada saat orang Israel akan keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan itu, maka satu-satunya jalan keselamatan bagi orang Israel untuk keluar dari maut adalah dengan menorehkan darah anak domba jantan yang tidak bercela di ambang pintu dan di atas pintu. Sehingga waktu malaikat maut lewat di situ melihat darah tercurah atau ditorehkan di ambang pintu dan di atas pintu, maka mereka diselamatkan dan tidak binasa. Sehingga dikatakan itu sebagai Pesah, atau kalau bahasa Inggrisnya Passover, artinya dilewati. Dan itulah yang menjadi peristiwa Paskah Yahudi, karena Allah menyelamatkan mereka berkat tadi, darah tadi. Nah, ini juga mengindikasikan tentang Kristus itu sendiri, bahwa Allah melalui anak domba, Allah penghapus dosa dunia,
Maka melalui darah Kristus yang tercurah ini, maka yang percaya kepada Kristus, dia akan diselamatkan. Sehingga puncak dari tradisi Kristen itu atau kepercayaan Kristen itu, kalender gerejawi juga puncaknya adalah pada kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga ini juga menjadi bukti sebenarnya kasih Allah kepada manusia yang menyelamatkan. Dalam Roma 3 ayat 23 ayat 24 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Roma 3 ayat 24-25 dikatakan, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Sehingga kalau di sini saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa seluruh arah perjalanan kekristenan itu akan mengarah puncaknya pada kematian dan kebangkitan Kristus. Dan karena itu semua orang harus memandang pada salib Kristus itu agar dia menerima keselamatan itu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, di sini yang masuk adalah apa saja bukti bahwa Yesus itu benar-benar mati? Nah, pertanyaan ini cukup menarik karena sebagian orang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati sebenarnya. Tapi ada yang menggantikan dan sebagainya. Tapi kita mengimani sumber yang benar karena kita adalah orang Kristen dan di GKI juga mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah. Kita mengakui bahwa Alkitab itu adalah sumber terpercaya. Maka kita percaya kepada Alkitab. Dalam Matius 27 ayat 45 sampai 56 di situ diceritakan bagaimana Yesus berseru kepada Bapa pada saat dengan suara nyaring menyerahkan nyawanya. Maka kita melihat bahwa banyak sekali tanda-tanda yang menyertai. Tabir Allah terkoyak, kemudian gempa bumi, bukit-bukit terbelah, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang meninggal dibangkitkan dan mereka menampakkan diri kepada banyak orang. Kemudian juga kenapa Yesus mati itu benar-benar Yesus, itu kesaksian kepala pasukan dan prajurit. Orang-orang Roma itu yang mengawal Tuhan Yesus sampai ke Golgota, waktu Yesus mati, maka dengan kejadian-kejadian yang tadi, gempa bumi, bukit-bukit terbelah, dan sebagainya, mereka rasakan kegelapan juga ada di tempat itu. Maka kepala pasukan mengatakan, sungguh orang ini anak Allah. Pada saat Yesus wafat atau meninggal atau mati. Dan itu menjadi bukti bahwa kesaksian ini tidak akan terbantahkan. Bahkan karena itu hari persiapan menjelang Sabat, kalau orang yang disalibkan itu tidak boleh berada di situ pada saat Sabat, mereka harus mati. Sehingga dua orang yang disalibkan bersama Kristus itu harus mati, maka dipatahkan kakinya supaya cepat meninggal atau cepat mati. Tetapi waktu tiba di salib Tuhan Yesus, mereka melihat bahwa Yesus sudah mati. Sebagai bukti kemudian mereka menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar telah mati. Dalam Yohanes 19 ayat 35 dikatakan, orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Nah, saat malam hari juga akhirnya tubuh Tuhan Yesus diturunkan, diminta oleh Yusuf dari Arimatea. Yusuf itu sendiri seorang anggota Mahkamah Agama yang terpandang. Dia lapor ke Pilatus untuk menguburkan tubuh Yesus ini. Nah, kalau Yusuf saja seorang pejabat juga mengakui kematian Kristus, maka itu juga bukti bahwa Yesus benar-benar mati. Sehingga setelah dikuburkan, maka kubur itu pun dijaga atas permintaan imam-imam Yahudi karena mereka mendengar bahwa Yesus akan bangkit lagi. Mereka tidak percaya sehingga mereka menempatkan orang-orang itu. Nah, ini berarti menunjukkan juga bahwa orang-orang Yahudi sendiri, para imam itu juga menyatakan Yesus itu mati sehingga kuburnya dijaga. Sehingga kita tidak perlu meragukan tentang kematian Kristus. Nah, ini pertanyaan ketiga, itu juga terkait mengapa Yesus memilih disalib untuk menebus dosa manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Yesus disalib itu bukan karena terpaksa, tapi Yesus menyerahkan diri untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Jadi melalui salib, darahnya akan menyucikan kita dari kejahatan dan dosa kita diampuni oleh Tuhan. Dan kita diperdamaikan dengan Allah karena Yesus adalah kurban yang sempurna, kurban dari anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mengapa Yesus sampai melakukan itu? Karena semua kasih-Nya yang begitu besar terhadap ciptaan Allah. Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan dari para nabi yang sesuai dengan kitab suci. Seperti dalam Kejadian 3 ayat 15 yang tadi kita sampaikan tentang proto Injil itu, ia diremukkan tapi tidak mati karena ia hidup kembali. Waktu keluar dari Mesir, orang Israel juga selamat karena darah anak domba jantan yang tak bercela. Nah, Tuhan Yesus juga menggenapi hal itu dengan dia sebagai anak domba Allah yang tidak bercela dan dia rela untuk menebus dosa manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Demikian pula pada saat orang Israel di padang gurun dan mulai mengeluh, mengomel, memberontak atau tidak taat kepada Allah, maka Tuhan mendatangkan ular-ular tedung sehingga banyak orang Israel yang mati pada saat perjalanan menuju Kanaan atau tanah perjanjian karena mereka memberontak pada Allah. Maka Allah memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga dan ditempatkan di tiang. Siapa yang memandang ular tembaga itu, maka dia tidak binasa. Hal ini juga mengingatkan bahwa siapa yang memandang Kristus yang disalibkan itu, maka orang itu tidak binasa. Dia akan selamat karena dia akan mengaku dosa dan tidak lagi melawan Allah. Nah, nubuatan-nubuatan inilah yang digenapi oleh Tuhan Yesus sehingga kenapa dia memilih untuk jalan derita. Nah, penderitaan yang harus dilalui Yesus ini juga menggenapi tulisan Daud. Daud mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu dalam Mazmur 22 ayat 2. Dan ini juga kita melihat waktu Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, dia mengatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Secara manusia, mau mati, perasaannya yang sangat sedih, itu seperti membawa keputusasaan. Tapi di situ kembali Yesus merelakan dirinya sebagai kurban. Dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Akhirnya Tuhan Yesus memilih jalan salib, jalan derita itu, walaupun dia harus menghadapi olok-olok, diludahi, diadili dengan ketidakadilan, dimahkotai duri, pakaiannya dibagi-bagi hingga disalibkan. Yesus digantung pada kayu salib dengan kedua tangannya dipaku, kakinya juga dipaku sejak pukul 9 pagi. Kemudian pada jam 12 sampai 3 sore itu mulai kegelapan. Kemudian Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Dan bait suci terkoyak, gempa bumi dan sebagainya. Nah, hal ini juga menjadi jalan yang dipilih Tuhan Yesus karena kasih-Nya kepada manusia. Satu hal untuk mengakhiri jawaban ini saya bacakan dari Yesaya 53. Ini saya petik. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Karena pada saat mengalami siksaan itu Tuhan Yesus wajahnya mungkin sudah hancur, tubuhnya sudah hancur sehingga dia tidak terlihat tampan. Bahkan orang saja berusaha untuk menghindarinya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang menutup muka ketika melihat dia. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita dipikulnya. Dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya.
Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jalan kematian yang dipilih Yesus itu merupakan puncak untuk mengajarkan kepada kita apabila kita taat dan tunduk pada rencana Allah, maka sebagaimana Tuhan Yesus lakukan, penderitaan di dunia ini yang harus kita hadapi itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan dan kehidupan kekal yang kita terima. Oleh karena itu, saat ini kita juga harus melihat bahwa jalan derita Kristus itu juga diikuti oleh orang-orang Kristen. Kalau sampai kita mati terbunuh karena iman kita kepada Kristus, maka jangan khawatir karena kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus dan akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Yaitu 3 jawaban, 3 pertanyaan dari yang disampaikan dan sudah saya menjawab. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, langsung dikirim pada kolom chat dan nanti kami akan memberikan jawaban. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Tuhan memberkati.